Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil warzuqna fahman mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Masjid Muawwanah, Imam Bilal Khatib, pengurus Masjid Istiqomah, pengurus Masjid Al-Huda, Musalla An-Namirah, Musalla Al-Hidayah, beserta semua jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir subuh ini. InsyaAllah kita orang-orang yang diridhai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, gimana kabarnya, sehat? Ini musim sakit nih Pak, demam lah, batuk lah, pilek. Nah, saya pun kurang sehat juga ini, agak batuk-batuk, pilek. Ibu-ibu ada itu di belakang tirai itu? Ada? Ibu-ibu mudah-mudahan sehat juga. Kita bahas, lanjutkan kitab Arba'in Imam An-Nawawi, hadis Arba'in. Masuk ke hadis yang ke-33. Nah, kalau ada yang dapat buku hadis ke-33, yang enggak ada nebeng di sampingnya. Hadis 33. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankara. Hadisun hasan, rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'dahu fi sahihain. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, biasanya kita jelaskan periwayat hadisnya, tapi karena Ibnu Abbas sudah pernah dijelaskan pada hadis sebelumnya, yaitu pada hadis yang ke-19. Bapak-bapak masih ingat tentang Ibnu Abbas nak? Dulu ketika hadis ke-19 itu sudah dijelaskan, karena beliau juga yang meriwayatkan hadisnya. Ibnu Abbas ini anak dari Abbas bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, satu kakek, berarti sepupu, anak paman Nabi, Abdullah bin Abbas. Ketika Nabi wafat umurnya 13 tahun, masih muda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum." Seandainya setiap pengaduan manusia, setiap ada orang yang mengadu lalu diterima, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka pasti orang-orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka.
Kalaulah semua dakwaan, semua orang yang mengadu itu langsung diterima, maka pasti semua orang akan mengadukan orang-orang. Asal ada dia tak suka sama orang lain, diadukannya. Baik itu hartanya, baik itu darahnya, nyawa. Lakinnal bayyinata 'alal mudda'i. Maka supaya tidak begitu, agar tidak jadi yang demikian itu, bagi pendakwah, bukan pendakwa dai, pendakwa, tak pakai ha, pendakwa, paham kan? Yang didakwa dan mendakwa, peradilan. Bagi orang yang menuntut, dia harus mendatangkan al-bayyinah, saksi atau bukti, mendatangkan bukti atau saksi. Wal yamina 'ala man ankara, dan sumpah bagi yang mengingkarinya, bagi yang tertuduh dia bersumpah. Ini hadisnya pendek. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, banyak yang meriwayatkan. Juga ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis subuh ini bercerita tentang peradilan dalam Islam. Kata Imam Nawawi, hadis ini menjadi dasar untuk hukum peradilan dalam Islam, menjadi rujukan, menjadi referensi ketika terjadi perselisihan di antara dua orang atau lebih. Jadi kalau ada orang yang ingin menuntut, mendakwa seseorang, maka dia harus mendatangkan dua orang saksi. Tidak sembarangan. Kalau dibolehkan sembarangan saja, maka semua orang akan menuntut. Asal tak senang dia dengan orang itu, dituntutnya. Tiba-tiba kita lagi naik motor, di stop orang, ini motor saya nih. Bisa saja orang mengklaim. Maka untuk mengklaim itu harus didatangkan saksi, supaya mudah kita pahami. Nanti kita berikan contoh-contohnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa syariat Islam ini sempurna, ketinggian syariat Islam. Dalam Islam kita diajarkan tentang akidah yang benar, kita diajarkan berakhlak yang baik, akhlak yang mulia, kita diajarkan bagaimana beribadah yang betul. Dan salah satu dalam ajaran Islam itu juga mengandung hukum. Hukum ini untuk melindungi hak setiap orang, melindungi nyawa, melindungi harta, melindungi kehormatan. Jadi ada hukum dalam Islam itu untuk melindungi setiap orang, supaya orang tidak mudah berbuat zalim kepada orang lain. Yang suka hobi ayam, Pak Selasun lah, Pak Selasun hobi ayam. Siapa satu lagi? Sebelah sini lah, sebelah sini. Pak Solikin, Pak Solikin. Tiba-tiba suatu hari ayamnya Pak Solikin hilang. Ayam jago hilang. Ayam jago ini ayam yang disayang-sayang sama Pak Solikin. Jenggernya merah. Lalu beberapa hari setelah itu datang Pak Solikin ke rumah Pak Salasun, jalan-jalan, nampak ayam nih di rumah Pak Salasun. Ini
Loh, ini ayam saya ini Pak Salasun, kata Pak Solikin. Ah, mana pula kata Pak Salasun, ayam saya ini. Tengok dulu. Nah, ditengok-tengok sama Pak Solikin, memang iya ini ayam saya ini. Tapi Pak Salasun tetap mengaku itu ayam dia juga. Maka dibawalah ke hakim. Dicari hakim untuk memutuskan. Dibawa hakim ke Pak Guntur. Nah, Pak Guntur nih hobi ayam juga, tahu juga tentang ayam ini. Lalu datanglah mereka ke Pak Guntur, hakim. Maka hakim harus mendengarkan terlebih dahulu yang mendakwa, pendakwa yang didengarkan dulu. Nah, bagaimana? Pak Solikin yang didengarkan dulu. Gini Pak Guntur, Pak Hakim, ayam saya hilang, sudah 2 hari hilang. Lalu rupanya nampak oleh saya di rumah Pak Salasun ayam tuh. Pas Pak Salasun ngasih makan ayam. Lalu hakim menanyakan kepada yang menuntut, ada saksinya, 2 orang saksi laki-laki. Misal Pak Solikin tak ada saksinya, aduh tak ada pula saksinya. Kalau tak ada saksinya bagaimana? Ditanya lagi Pak Salasun. Pak Salasun gimana? Mau bersumpah tidak? Kalau mau Pak Salasun bersumpah bahwa itu memang ayam dia, maka Pak Salasun bebas dari tuduhan. Ini isi hadis ini. Yang mendakwa harus mendatangkan saksi. Kalau tak bisa mendatangkan saksi, maka yang didakwa bersumpah, diminta untuk bersumpah. Sumpahlah Pak Salasun. Maka Pak Salasun bersumpah, demi Allah, ayam ini memang ayam punya saya. Maka Pak Solikin tak bisa lagi menuntut, karena dia tak bisa mendatangkan 2 saksi. Tapi kalau Pak Solikin bisa mendatangkan 2 saksi, didatangkanlah saksinya Pak Jul sama Pak Adiansari. Karena orang ini pernah datang ke rumah Pak Solikin, nampak ayam tuh. Diajaklah 2 saksi. Ini saksinya, ada Pak Jul sama Pak Adiansari ini. Lalu hakim menanyakan kepada saksi, betul Bapak tahu kalau ini ayamnya Pak Solikin? Betul, kata mereka 2. Bagaimanapun Pak Salasun bersumpah mati-matian, kalah Pak Salasun. Diambil ayam itu dikasih ke Pak Solikin, karena ada 2 saksi. Bagaimana kalau saksinya tidak ada, lalu Pak Salasun diminta bersumpah, dia tak mau? Saksi tak ada nih. Kalau gitu Pak Salasun bersumpah kalau memang ini ayam Pak Salasun. Tak mau, kata Pak Salasun. Kalau yang dituduh tidak mau bersumpah, maka disuruh yang menuduh yang bersumpah. Pak Solikin yang bersumpah, saya berani bersumpah bahwa ini benar ayam saya. Maka Pak Solikin yang menang. Karena secara nalar kalau memang betul ayamnya Pak Salasun, pasti mau dia bersumpah. Begitu. Walaupun tak ada bukti, tak ada saksi, tapi yang menuduh mau bersumpah, maka yang pendakwa yang menang. Begitu kira-kira. Paham ya? Paham? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Awak. Itu nanti tunggu, belum lagi. Ya. Masalah konsepnya tadi paham? Konsepnya. Begitu. Kalau bukti saksi tadi kewajiban didatangkan oleh yang menuduh, yang mendakwa. Kalau dia tak bisa, maka disuruh bersumpah yang terdakwa. Kalau dia bisa bersumpah, maka lepas tuduhan. Itu dulu. Jadi
Di sini ada pendakwa, ada yang didakwa, ada hakim, ada saksi, ada sumpah. Nah, ini mau kita bahas satu-satu. Nah, langsung kita masuk ke sumpah. Sumpah yang ditanyakan tadi. Sumpah, bagaimana bentuk sumpah? Sumpah yang sah itu hanya sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sumpah dengan demi yang lain tidak sah dan tidak boleh. Demi bapakku, demi ibuku tak boleh. Demi Ka'bah tak boleh. Demi berhala dulu apalagi. Hanya dibolehkan demi Allah. Wallahi, tallahi, billahi. 3 kalimat. Itu sumpah. Dan sebelum bersumpah, hakim harus menasehati orang yang akan bersumpah itu. Dinasehati dulu. Dibacakan ayat-ayat tentang ancaman sumpah palsu. Ini saksi Pak Selasun tadi mau bersumpah, maka hakim menasehati. Nah, sebelum bersumpah, kau harus tahu dulu. Bacakan surat Al-Imran ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalilan. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka itu tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan menyucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Orang yang berbohong atas nama Allah, menjual, menukarnya dengan harga yang murah karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, maka di akhirat nanti Allah murka kepadanya. Allah tidak mau melihat, maksudnya melihat dengan rahmat, tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Dan baginya azab yang pedih. Bacakan ayat itu. Sampaikan hadis Nabi. Manik tata'a malam ri'im muslim biyaminin kadhibatin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbana. Siapa yang berambisi memperoleh harta orang lain, memperoleh harta seorang muslim dengan sumpah palsu, maka dia akan berjumpa Allah sedang Allah dalam keadaan murka kepadanya. Banyak ancaman tentang orang-orang yang bersumpah palsu. Hadis lain riwayat Imam Muslim, manik tata'a haqqan imri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nara. Siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan neraka untuknya. Wajib dia masuk neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan Allah mengharamkan surga atasnya. Faqala lahu rajulun, berkata seorang sahabat, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, meskipun itu suatu yang sepele ya Rasulullah, walaupun barangnya itu hanya barang yang sepele. Dijawab oleh Nabi, wa in qadiban min arakin, walaupun itu hanya kayu siwak. Kayu siwak. Walaupun hanya kayu siwak yang diambilnya, lalu bersumpah dia, kayu siwak ini punyaku, padahal bukan punya dia, maka sama, dia mendapat murka Allah, wajib baginya masuk neraka, Allah haramkan surga. Maka tidak main-main sumpah palsu.
Kalau Allah wajibkan dia masuk neraka dan Allah haramkan surga, berarti dia kekal dalam neraka. Selepel dengan orang yang musyrik. Dan di hadis yang lain pun memang begitu. Sumpah palsu, saksi palsu itu sama, hampir sama. Dalam hadis yang lain disebutkan, tahukah kalian, kata Nabi, di antara dosa yang paling besar ada yang paling besarnya. Dikumpulkan dosa-dosa besar, ada yang paling besar, 3 yang paling besar. Akbarul kabair, yang paling besar di antara yang besar-besar dosa itu, yang pertama al-isyraku billah, musyrik, menyekutukan Allah. Yang kedua wa uququl walidaini, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga wa syahadatuz zur, kesaksian palsu atau perkataan palsu, perkataan bohong, sumpah palsu. Bayangkan, disandingkan dengan menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Dosa yang paling besar kepada Allah, menyekutukan Allah. Dosa yang paling besar kepada keluarga, kepada orang tua. Dosa yang paling besar kepada orang lain, bersaksi palsu atau bersumpah palsu. Balasannya sama. Jadi sumpah tadi bukan main-main, berat. Itu mengenai sumpah. Minum ya. Ini kok ada cucuk nih? Memang nih. Itu sumpah. Tadi ada pendakwa, yang didakwa, sumpah, saksi, hakim. Sekarang masuk saksi. Hukum memberikan kesaksian, hukumnya wajib, fardu ain kalau kita memang tahu. Kalau kita tidak bersaksi, maka nanti kebenaran akan tertutup. Kalau tak bersaksi, kita tak tahu orang mana yang benar, mana yang salah, maka kita wajib bersaksi. Walaupun tidak diminta, selama kita tidak terancam nyawa kita, tidak terancam harta kita, tidak terancam kehormatan kita. Itu selama aman. Tapi kalau terancam, itu makanya ada namanya perlindungan saksi. Kalau kita khawatir terhadap keselamatan kita, itu tidak wajib, boleh tidak. Tapi kalau macam kasus ayam tadi kan aman, itu kan nggak mengancam jiwa, itu mungkin Pak salah suntik membunuh saksinya. Kita wajib bersaksi walaupun tidak diminta, karena kita tahu ini kejadiannya, kita wajib bersaksi. Dalilnya Al-Baqarah 283, wala taqtumus syahadah, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuhu, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Rusak hatinya, kotor, berdosa. Kemudian saksi haram mengambil upah. Saksi tidak boleh mengambil upah dari kesaksiannya, tapi boleh dia mengambil ganti rugi ongkos. Misalnya dia dari rumah ke tempat persaksian itu jauh, payah dia datang, tak ada ongkos, boleh sebagai ganti ongkos. Maka tidak mungkin saksi 1 miliar kan, 100 juta tak mungkin ongkos, hanya sekedar mengganti ongkos. Karena kalau dia mengambil upah, takutnya kesaksiannya ini bisa berubah karena bayaran. Makanya tak boleh. Lalu
Syarat-syarat saksi. Tidak semua orang bisa menjadi saksi. Yang pertama harus Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak diterima menjadi saksi untuk orang yang Islam. Orang yang tidak Islam tidak boleh menjadi saksi bagi orang yang Islam. Hadis Nabi, la tuqbalu syahadatu ahli dinin ala ghairi dini ahlihim. Tidak diterima saksi pemeluk suatu agama terhadap yang bukan pemeluk agama mereka. Jadi harus Islam. Yang kedua, balik minimal usia 15 tahun ke atas. Anak-anak tak bisa diterima saksinya. Yang kedua, berakal, tidak bodoh, tidak gila. Yang keempat, merdeka. Kita semua sekarang sudah merdeka. 80 tahun merdeka. Maksudnya merdeka bukan hamba sahaya. Yang kelima, bukan musuh terdakwa. Bukan musuhan. Kalau dia terang benderang dia saling bermusuhan, misalnya Pak Adiansari bermusuhan dengan Pak Serasun tadi, maka tak boleh Pak Adiansari jadi saksi yang memberatkan. Lalu bukan anak atau bapak, bukan ibu, bukan istri, keluarga inti tak boleh menjadi saksi yang meringankan. Kalau didatangkan oleh Pak Solikin tadi saksinya anaknya, tak diterima. Istrinya tak diterima, ayahnya tak diterima, ibunya tak diterima. Lalu syarat yang ketujuh, dia harus adil. Saksi harus adil. Wa ashhidu zawai adlim minkum wa ashhidu zawai adlin minkum, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu. Saksi itu harus adil. Adil itu bagaimana? Ini saksi, ini saksi semua, termasuk semua saksi. Saksi itu harus adil. Yang adil itu dia mempunyai sifat menjauhi segala dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Jadi orang pezina tak bisa jadi saksi. Orang pemabuk tak diterima jadi saksi. Pencuri tak diterima jadi saksi. Harus menjauhi dosa-dosa besar. Dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Termasuk ini syarat untuk saksi nikah. Jadi nanti minta orang jadi saksi nikah, tengok dulu. Kalau sering minum tua, bapak tuh jangan suruh jadi saksi, tak sah. Lalu orang yang adil itu orang yang baik hati, dia tidak jahat, tidak busuk hati. Lalu dapat dipercaya, ketika dia marah pun bisa dia dipercaya. Ketika dia marah, tidak dia melanggar kesopanan. Kadang kan ada orang ketika marahnya mengamuk minta ampun. Semua dilanggarnya sampai tak malu lagi dia, tak ada lagi malu sama orang ketika marah. Itu tak bisa tuh jadi saksi, bukan adil dia. Lalu bisa menjaga kehormatannya sebagaimana kehormatan orang yang selepel dia, menjaga kehormatan. Jadi itu syarat-syarat saksi. Saksi yang ideal. Macam-macam saksi. Saksi ini beda kasus, beda jumlah saksi. Yang pertama, saksi kesaksian dalam kasus zina. Ini khusus. Dalam kasus zina, saksi harus 4 orang laki-laki. 4 orang laki-laki. Kurang dari 4 orang saksian tidak diterima. Kalau ada kita mau menuduh orang berzina, saksinya harus 4 orang laki-laki. Jadi nanti kalau ada yang mau digrebek, cari 4 orang dulu. Pak RT, Pak RW, Pak Kadus.
Hah? Pak Kades jauh sana. Pak RT kan 2. PRT 2, Pak RW 1, Pak Kades 1. Nah, Pak RW jangan sendiri-sendiri, nampak nanti ada 2 laki-laki perempuan pergi pula sendiri. Ini ngintip namanya. Lalu diadukan, tak diterima saksinya 1 orang, 4 orang. Itu 4 orang. Harus laki-laki semua. Dalilnya jelas dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 15. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, zina, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikan. Kalau tak bisa mendatangkan saksi, dia tuduh si fulan berzina. Mana saksinya? Tak ada saksinya. Orang yang menuduh itu yang harus dicambuk 80 kali. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'atin syuhada fajliduhum. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali. Jadi supaya orang tidak sembarangan, tidak mudah menuduh orang lain. Karena kalau menyangkut hak orang lain ini, kehormatan orang ini berat, maka harus kuat saksi. Itu dalam perkara zina. Lalu dalam perkara yang lain selain zina, dalam perkara mencuri, dalam perkara kejahatan yang lain lah, membunuh, itu harus 2 orang saksi. Dalam perkara hudud dan qisas, 2 orang saksi laki-laki. 2 saksi laki-laki. Termasuk juga dalam perkara cerai, nikah, tolak, itu masuk situ. Dalam kasus yang bersifat materi, jual beli, hutang piutang, gadai, itu 2 orang saksi laki-laki. Kalau tak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Dalam materi. Nah, kalau yang tadi yang membunuh, yang mencuri tadi itu bukan materi, 2 laki-laki. Kalau yang dalam hal materi, hutang piutang, jual beli, 2 laki-laki. Kalau tak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, begitu. Lalu ada yang khusus diterima saksi perempuan, walaupun hanya 1 orang perempuan, dalam kasus melahirkan, menyusui. Pokok dalam kasus khusus perempuan, karena hanya perempuan yang tahu, yang bisa menyaksikan, yang bisa melihat, maka diterima saksi perempuan walaupun 1 orang. Pernah di zaman Nabi menikah sahabat, setelah menikah datang ibu-ibu mengatakan, si fulan ini, kalian berdua ini satu susuan, kata ibu. Nah, jadi rupanya istrinya ini pernah ibu itu menyusui, suaminya pun pernah ibu itu menyusui. Nah, itu kemarin ada ditanya ya. Jadi setelah perempuan ini mengatakan begitu, maka dikadukan kepada Nabi, maka suami tadi menceraikan istrinya. Nah, walaupun hanya 1 perempuan saksinya dalam hal menyusui, melahirkan, haid, keperawanan, diterima saksi perempuan. Ya, itu macam-macam saksi. Sampai sini ada pertanyaan tentang saksi. Ini babnya agak rumit sedikit ini. Masalah fikih peradilan. Fikih, kalau dalam fikih itu 1 bab ini, aqdiyah, peradilan, pidana, hukum dalam Islam. Gak ada pertanyaan ya tentang saksi-saksi tadi, kasus-kasus ini tadi?
Gimana? CCTV. Oh ya, itu nanti masuk ke zaman modern sekarang. Itu bisa juga jadi saksi, bukti dia. Saksi ini disuruh mendatangkan saksi itu sebagai bukti. Itu. Maka berdasarkan perkembangan zaman, bukti ini bisa menjadi berbagai macam bentuk. Kalau di zaman dulu kan tak ada. Yang menjadi bukti itu hanya saksi dan catat mencatat. Catat mencatat pun dulu masih jarang. Maka yang paling utama dulu itu saksi. Tapi setelah berkembangnya zaman sekarang, ya CCTV bisa jadi bukti. Catatan-catatan bisa jadi bukti. Foto, gambar bisa. Hianat berarti ya kalau dia yang disampaikannya apa dulu, kalau memang betul yang disampaikan. Tapi kalau dia bukan yang betul yang disampaikan, berarti saksi palsu. Balik lagi tadi. Itu saja. Tapi kalau kita suruh menyampaikan yang salah, lalu dia berkhianat, berarti kita yang salah. Lalu dia menyampaikan yang betulnya, dia tidak apa-apa. Tapi kalau sudah kita sampaikan supaya dia menyampaikan yang betul, tiba-tiba di pengadilan disampaikannya yang lain, dia berlipat-lipat dosanya. Dosa hianat lagi, dosa saksi palsu lagi. Saksi palsu ini termasuk dosa besar yang tadi. Kenapa? Ini karena ketika orang bersaksi palsu, dia melakukan beberapa dosa, bukan cuma satu dosanya. Dosa yang pertama, dia bohong, berkata dusta. Innallaha la yahdi man huwa musyrifan kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang melampaui batas, lagi pendusta. Orang yang suka berbohong, pendusta, sulit dapat hidayah. Tidak Allah berikan dia hidayah, petunjuk. Dosa yang pertama, berkata dusta. Dosa yang kedua, dia sedang menzolimi orang yang menjadi lawannya. Orang yang tidak bersalah menjadi bersalah gara-gara saksi dia. Itu dosa besar lagi. Dosa besar semua. Berkata bohong, menzolimi orang lain. Yang ketiga, dia menzolimi orang yang dibelanya. Jangan salah, gara-gara kesaksian dia, misalnya Pak Adi Ansari tadi saksi palsu. Gara-gara kesaksian Pak Adi Ansari, diambil ayam Pak Selasun tadi. Rupanya memang betul ayam Pak Selasun, diambil, dikasihkan ke Pak Solikin. Maka Pak Adi Ansari sedang menzolimi Pak Solikin, karena Pak Solikin nanti mengambil ayam itu, dimakannya atau dijualnya, dia membantu orang lain memakan haram. Dia sedang menzolimi orang yang dibelanya juga. Lalu dia menjadikan harta yang haram tadi menjadi diboleh dimakan, menjadi mubah. Jadi banyak dosanya saksi palsu. Yang paling ngeri tadi dosa zolim tadi. Dia sedang menzolimi orang yang lawannya. Makanya termasuk dosa yang paling besar. Itu tentang saksi. Makanya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu ayat tentang hutang piutang supaya dicatat dan ada saksinya, 2 orang saksi. Al-Baqarah 282. Tengok nanti kalau jumpa dalam Al-Quran tuh ayat, 1 ayat tapi 1 halaman, dari atas sampai bawah 1 ayat. Al-Baqarah 282 itu bercerita tentang kalau kita punya hutang, ada perjanjian hutang piutang supaya dicatat dan ada saksi yang menyaksikan, 2 saksi laki-laki. Kalau tak ada 2, 1 laki-laki 2 perempuan, supaya kedepannya kalau terjadi perselisihan,
maka ditengok tadi catatan tadi, dihadirkan saksi tadi supaya tidak rumit menyelesaikan sengketa masalah itu. Kalau tidak dicatat, minjam kawan, minjam 1 juta, rupanya sudah setahun tak dibalik-balikkan. Pas ditagih, mana utangmu yang 1 juta? Kapan pula aku minjam katanya. Kapan pula minjam? Kacau kita. Mau diadukan ke hakim tak bisa, tak ada saksi. Tapi kalau sudah dicatat tadi ada saksinya, tinggal memanggil saksi. Begitu. Di dalam Al-Quran itu sudah diajarkan kita mengantisipasi kejadian perkara, maka dicatat supaya ada saksi, ada bukti. Itu ayat paling panjang tuh. Tentang sholat cuma pendek, aqimis sholah wa atuz zakah. Sholat tak ada diceritakan, sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, tak ada. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, tak ada dalam Al-Quran. Tapi tentang mencatat hutang piutang lengkap disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan sesama manusia. Itu tentang saksi. Sekarang masuk hakim. Hakim adalah orang yang memutus suatu perkara di antara 2 orang yang berselisih atau lebih. Wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Hakim harus adil. Syarat menjadi hakim yang pertama Islam, balik, berakal, merdeka, adil, dan harus laki-laki dalam Islam. Dalilnya, lan yuflaha qaumun wallu amrahum imra'atan. Tidak akan dapat kemenangan suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada perempuan. Jadi hakim harus laki-laki. Kemudian syarat berikutnya, dia harus mengerti ayat Al-Quran dan hadis, paling tidak yang berkaitan dengan hukum-hukum. Lalu dia mengetahui ijma' ulama, ijtihad, bisa dia berijtihad dan mengetahui ijma' kesepakatan para ulama. Dia pandai menjalankan qiyas dan pendengaran penglihatannya cukup. Syarat menjadi hakim. Ini hakim ya. Hakim ini harus punya adab-adab. Ada adab-adab menjadi hakim. Tak boleh. Hakim ini harus dia berkantornya di tengah-tengah kota yang mudah dicari. Jangan di pelosok-pelosok hutan-hutan sana. Ini dalilnya nih. Bagi kepala desa nih harusnya di tengah-tengah kota posisinya. Camat, bupati, wali kota, gubernur, kepala desa harus berada di tengah-tengah kota supaya mudah dicari orang. Lalu memperlakukan semua orang yang berperkara itu sama, tidak membeda-bedakan yang kaya, yang miskin, yang berpangkat, yang rakyat biasa. Dan hakim tidak boleh memutuskan perkara ketika dia marah, ketika sangat lapar atau sangat haus, ketika sangat sedih atau sangat gembira, ketika sakit, ketika sedang mengantuk, dan ketika sedang terlalu panas atau terlalu dingin. Itu tak boleh mengambil keputusan hakim, karena takutnya bisa mempengaruhi keputusan hakim. Dalilnya hadis Bukhari, la yaqdiyanna hakamun bainasnaini wa huwa ghadban. Janganlah seorang memutuskan hukum di antara 2 orang yang bersengketa sedangkan dia dalam keadaan marah. Kalau sedang terjadi sesuatu pada dirinya, maka hakim tidak boleh memutuskan perkara. Sedang bercokak sama orang rumah, hakim itu tak boleh memutus perkara. Lalu hakim tidak boleh menerima pemberian dari rakyat. Sekarang disebut dengan gratifikasi. Tak boleh, apapun bentuknya. Kecuali
orang itu sebelum dia jadi hakim, dia memang selalu ngasih hadiah. Misalnya keluarga, itu boleh. Setelah dia jadi hakim masih dia ngasih hadiah. Cuma tengok juga kadarnya. Itu boleh. Tapi kalau orang, apalagi orang yang sedang berperkara, dia pula yang memberikan hadiah, itu tidak boleh. Hakim tidak boleh menerima. La'natullahi 'alal rashi wal murtashi fil hukmi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok dalam hukum. Hakim, qadi itu diangkat oleh pemimpin, oleh khalifah. Ketika zaman Rasulullah langsung menjadi hakim. Apapun masalah ditanyakan ke Nabi langsung. Apapun sengketa langsung Nabi yang memutuskan. Wafat Nabi, naik Abu Bakar. Ketika masa Abu Bakar yang menjadi hakim qadi itu Umar bin Khattab. Nah, ketika zaman Abu Bakar yang menjadi hakim di Madinah Umar bin Khattab. Ketika masa Umar, Islam berkembang sudah sampai ke Irak, sampai ke Basrah, sampai ke Syam, maka masing-masing wilayah itu diangkat satu hakim, satu qadi. Jadi dalam Islam setelah khalifah, qadi ini nomor 2. Dia memimpin wilayah, satu wilayah itu sebagai hakim, memutuskan perkara. Itu tentang hakim. Ada pertanyaan tentang hakim? Oh, ini pertanyaannya. Sebelum kita baca pertanyaan, ada satu kisah yang paling terkenal tentang kasus peradilan ini. Ketika masa Khalifah Ali, Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau sudah menjadi khalifah. Ali menjadi khalifah, pindah ke Kufah, Irak. Nah, di sana markas ibu kota negara ketika zaman Khalifah Ali, di Kufah. Jadi ketika itu hilang baju besi Sayyidina Ali, terjatuh dari ontanya, tak sadar, kemudian hilang. Kemudian pergi Ali ke pasar, jalan-jalan, nampaklah baju besi itu di tangan seorang non-muslim. Ada yang mengatakan Yahudi, ada yang mengatakan Nasrani. Kita sebut saja non-muslim. Lalu kata Ali, ini baju besiku ini. Tapi orang yang non-muslim tadi, dia mengingkari. Tidak, ini punyaku, kata dia. Maka diadukanlah oleh Sayyidina Ali. Ketika itu Sayyidina Ali seorang khalifah, pemimpin tertinggi. Tapi dia tetap mengadukan kepada hakim yang bertugas. Hakim ini juga disebut dengan qadi. Qadi. Nah, di Kufah itu qadinya namanya Syariah. Diadukan kepada qadi, hakim. Aku ingin mengadukan. Aku hilang baju besiku suatu hari. Ternyata aku temukan di tangan si orang ini, non-muslim ini. Bisa engkau datangkan 2 saksi, kata hakim. Bayangkan nih, ini penguasa nih yang berkasus ini. Bisa, kata Ali. Ada mantan budak dia satu, diajukannya satu, Hasan bin Ali, anaknya. Kata hakim, oke, mantan budak kita terima jadi saksi, tapi Hasan tidak bisa kami terima menjadi saksi. Apakah engkau meragukan Hasan, cucu Rasulullah? Padahal Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda surga, kata Nabi. Orang yang sudah dijamin masuk surga, cucu Rasulullah, tetap tak bisa menjadi saksi karena dia menjadi saksi untuk ayahnya. Lalu karena Sayyidina Ali tak bisa mendatangkan saksi, maka diputuskanlah bahwa baju besi ini tetap milik dari non-muslim. Tetap diputuskan milik non-muslim. Melihat peradilan seperti ini, maka non-muslim tadi takjub dia. Padahal awalnya dia sangka, oh lawan kita ini pemimpin, khalifah, pasti kalah ini. Ternyata dia dimenangkan. Melihat ini, masuk Islam lah dia.
dan dia akhirnya mengaku bahwa ini benar baju besi engkau wahai Sayyidina Ali. Melihat keadilan dalam Islam. Jadi meskipun penguasa yang berperkara, seorang hakim tidak boleh memihak. Walaupun hakim ini tadi tahu kalau Sayyidina Ali tak mungkin berbohong. Dia tak mungkin berbohong, tapi karena aturannya harus mendatangkan saksi dan tidak ada saksi yang bisa didatangkan cukup, maka tak bisa diputuskan. Begitulah peradilan. Jadi hakim ini memutuskan sesuai dengan yang dia ketahui dalam persidangan. Tidak bisa sesuai dengan apa dia pengetahuannya sendiri. Harus fakta persidangan. Begitu bahasa sekarang. Fakta persidangan. Bagaimana saksi? Apakah saksi ini nanti berbohong, itu sudah lain cerita. Itu sudah dosa dia menanggung sendiri. Begitu. Dan terakhir, keputusan hakim itu tidak menghalalkan yang haram. Jadi walaupun tadi hakim memutuskan karena berdasarkan aturan tak ada saksi, lalu diputuskan bahwa baju besi ini milik si non muslim, tidak menjadi halal baju besi tadi, dia tetap haram. Jadi keputusan hakim itu tidak menghalalkan yang haram. Ini misal datang orang, sekarang banyak kasus, tiba-tiba orang datang membawa sertifikat, ini kebun saya katanya, ini tanah saya, kita cuma punya SKGR. Datang perusahaan membawa sertifikat, maka kalah kita di persidangan, maka diputuskan hakim yang menang yang punya sertifikat, tidak otomatis itu menjadi halal. Kalau dia makan tetap haram. Tidak menjadi halal dia. Keputusan hakim tadi. Itu harus kita pahami. Jadi dari pembahasan ini, kalau kita nanti menjumpai kasus, apakah kita yang berkasus atau kita menjadi saksi atau kita diminta menjadi hakim, ini harus kita pahami semuanya. Masalah peradilan dalam Islam. Ada lagi? Dah, tutup. Mudah-mudahan hadis subuh ini bisa ada manfaatnya, menambah pengetahuan kita lah. Kita tutup dengan doa. Ala haziniyah kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.